Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Trending Topik. Nah, kami ini memiliki satu berita yang cukup trending. Coba Anda lihat video klip berikut ini dan kira-kira Anda ingat nggak ya, ini dia tuh siapa begitu? Coba kita putar. Itu dia tadi Winalia. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu tuh sempat ada menjual rumah sekaligus dapat istri, dapat pemiliknya. Nah, Wina ini sudah mendapatkan seorang duda keren ini katanya yang membeli rumahnya sekaligus menikahi dirinya. Kita akan berbincang dengan Wina bagaimana nih ceritanya, bagaimana ketemunya, kemudian apakah ini sekarang rumahnya ini masih milik Wina atau sudah jadi namanya, jadi aktanya jadi nama suaminya. Nah, kita akan berbincang dengan Winalia. Tapi sebelumnya kita akan ajak Anda ke Surabaya terlebih dahulu. Di mana ini ada Pak Tue atau Abdul Syukur yang selalu memperhatikan jalanan di Surabaya dengan menambal jalan-jalan yang berlubang. Nah, kita akan perkenalkan siapa ini Pak Tue. Kita lihat sama-sama liputannya berikut ini. Inilah Abdul Syukur, seorang tukang becak warga Jalan Tambak Segaran Gang 1 nomor 27 Kota Surabaya. Di tengah terik matahari dan arus kendaraan, Pak Dul menghancurkan sejumlah batu besar yang ia bawa untuk mengisi lubang-lubang jalan. Setiap hari Pak Dul memperhatikan kondisi jalan yang ia lewati saat mengantarkan penumpangnya. Jika menemukan jalan berlubang, tanpa diminta ia akan berhenti dan berusaha menambal lubang tersebut dengan batu dan bongkahan aspal. Ia mengaku khawatir dengan banyaknya jalan yang berlubang hingga bisa menimbulkan kecelakaan. Aktivitas menambal jalan berlubang ini sudah dilakukan Pak Dul sejak 10 tahun terakhir. Tak jarang ia mendapatkan hadiah, bahkan uang dari pengendara yang menghargai usahanya. Ada pula yang sengaja datang mencari dirinya untuk memberikan imbalan. Kasih uang, ini uangnya masih ada, ini pegang boleh loh. Kalau becak enak dapat segini mas. Ini dari pemberian orang ini loh. Nah. Pihak Pemkot Surabaya telah memberikan penghargaan kepada Pak Dul dengan tawaran pekerjaan. Namun Pak Dul mengaku lebih menyukai kegiatannya saat ini karena bisa berkumpul dengan teman-temannya sesama pengemudi becak. Dari Surabaya, Itong Suyanto, Metro TV. Cerita soal Pak Dul ini atau Pak Tue ini pertama kali muncul di Facebook dari akun milik Himan Utomo dan kemudian sudah di-share lebih dari 11.000 kali. Nah, ketika heboh akhirnya kemudian diangkat ke media massa dan sampai mendapatkan perhatian dari Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma hari ini. Nah, tadi nih Pak Tue atau Pak Dul ini sudah dipanggil dengan Ibu Risma karena banyak yang nanya, nah mana nih Dinas Pekerjaan Umum Surabayanya, apa nggak turun tangan begitu kok sampai harus seorang warga sudah tua lagi yang merupakan tukang becak, dia yang malah merhatiin jalan. Sudah ada rekan Rifai Pamone bersama Pak Tue di sana, kita tanya sebenarnya apa sih tadi yang disampaikan oleh Bu Risma kepada Pak Tue. Rifai, silakan, apa sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Risma kepada Pak Tue?
Ya, Andini, selamat malam. Memang tadi benar Pak Tue atau Abdul Syukur, ada juga yang menyapa beliau dengan Mbah Dul di sekitaran Jalan Bunguran ini bertemu dengan Ibu Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya. Kita sapa dulu. Pak Tue, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Ini katanya mau menyapa Mbak Andini dulu. Coba sama Mbak Andini, apa kabar? Salam manis buat Pak Andini, Pak Tue, bilang gitu. Pak Tue. Pak Tue buat salam buat Pak Andini. Oh, Mbak Andini, ya. Pak Tue, tadi katanya ketemu sama Bu Risma. Ya, ketemu di Tadi mana? bicara soal apa tadi? Soal lingkungan jalan. Kalau selokan, jalan rusak, supaya Bu Risma memperhatikan supaya tidak mencelakakan orang lain yang mengendara, bilang gitu. Bu Risma, oh iya Pak, iya. Bu Risma janji apa terus? Janji ya saya laksanakan ya gitu. Masalah kalau kalian buatan sungai macet itu Bu Risma janji mau dilaksanakan jalan Jotombo Wetan itu. Biar tidak banjir. Enggak, belum selesai. Oh, belum selesai, ada yang belum Iya, selesai. tinggal separuh. Tinggal separuh. Saya sudah usul. Kalau Mbah Tue biasanya atau Pak Tue biasanya membenarkan atau memperbaiki jalan-jalan itu di sekitar mana? Yang lama ya daerah Tembakan, daerah Pasar Turi, daerah Bunguran, daerah Gembong, Kapasan, itu pokoknya ada yang rusak, Tembel, Tamarjo. 10 gitu. tahun perbaiki jalan begitu? Iya, mulai niat gitu 10 tahun, kalau ya sama kerja beca, kalau ada yang bayakan, tarik gagal, saya uruk. Bukan 10 tahun terus kerja ketol itu enggak mas, gitu loh. Jadi kalau ada yang lubang baru diperbaiki. Ya. Niatnya mulai buat dari ini 10 tahun gitu loh. Pak Tue kan juga tahu ya kalau seumpamanya jalan yang rusak itu sebenarnya ada dinas PU yang bisa memperbaiki. Tapi saya lihat gini mas ya, PU itu kalau tidak diperhatikan seperti jalan Bunguran. Baru kalau jorok gagal sama orang itu lama mas. Baru ada orang kecelakaan, kemungkinan ada laporan, baru digarap. Jadi Pak Tue inginnya jangan sampai ada kecelakaan baru diperbaiki. Iya. Depan saya ini gini mas ya, demi Allah mas ya. Saya ini takut seperti anak saya naik, kan supir anak saya naik sepeda motor sama ponakane. Ceglong kan jatuh. Ada mobil cepat ngatasi kan mati. Oke, jadi Pak Tue tidak ingin itu terjadi pada keluarga Pak Tue benerin jalan, tapi itu juga untuk masyarakat luas. Masyarakat luas. Pak Tue, ini saya lihat di beca ada apa ini? Ini ada gombal bekas urukan yang dalam dari Ngembang Tepasan. Gombal itu kayak kain ya pemirsa ya. Oke. Kain. Nah, tapi kenapa ada gombal terus nanti diganti sama batu? Nah, gombal ini kemungkinan dari orang lain supaya tidak ganggu orang jatuh. Selokan yang dalam tadi dikasih gombal gini mas. Jadi saya tahu loh kok gombal gitu. Katanya ada martil juga. Mana martilnya? Hammernya mana? Ah ini alatnya ini pak. Alatnya. Mas. Jadi Alatnya. cuma pakai hammer ini 10 tahun kalau ada jalan lubang diperbaiki. Perbaiki. Kalau kota ini becak sama kerja. Kalau nanti ada aspal gitu loh. Saya tutui. Kalau tidak ada sementara saya kasih gerakal supaya tidak bahaya. Pak Tue, Sama ini dari satu atas. karung seperti ini batu kan berat. Pak Tue sudah 65 tahun, masih Iya. kuat ngangkat. Ya doanya Bismillah itu apa? Yang nomor 1 Bismillah, minta pada Allah. Ya Allah, berilah saya kekuatan, kesehatan demi untuk kebaikan lah. Doa kan betul itu ya. Nggak tahu malaikat atau apa itu dorong saya. Ada saja kekuatannya. Kekuatan tuh ada mas, 50 kilo itu saya angkat. Orang ngeberan. Gitu. Nah, apa tanggapan teman-teman Pak Tue? Kalau Pak Tue sedang memperbaiki jalan, katanya sempat dianggap gila ya? Gila, nggak ada yang bayar. Ono sing ngurus lapo konco bikin betul embong bilang gitu, ngamuk. Kalau ada orang ngeban, saya tolong. Ngeban mobil nggak ada kernet kan kakinya malang-malang, saya tolong nyetop itu gendeng nggak dibayari wong. Jadi tiap hari Pak Sama Tue nulung. sambil nulung sambil becak juga? Ya, Sudah berapa lama becak Pak? 68. Seperti gini mas ya, kalau ada orang muat berat, minta tolong orang, kalau ada uangnya kan nggak mau. Orangnya belum minta tolong, saya dorong sendiri. Oke, dorong sendiri. Pak Dorong Tue, sendiri. Mbak Andini itu di studio mau nanya sesuatu sama Pak Tue. Kita Ya. dengarkan dulu. Silakan Mbak Andini. Pak Mone, mungkin singkat aja nih ya. Katanya Pak Tue ini pernah ditawari jadi PNS tapi menolak. Bener nggak sih? Nah, tadi katanya sama pemerintah kota Surabaya, mungkin Bu Risma juga katanya pernah menawari Pak Tue pekerjaan, mungkin jadi pekerja di Pemkot Surabaya. Pernah ditawari? Ditawari sama wakilnya mungkin. Oh, wakil wali kota Ya. Surabaya.
mau apa kerja kan bisa ngawasi nak soro. Terus? Bapak sudah tua. Nanti, Bapak mau nggak? ya terserah tapi anu saya ya. Becak itu temannya banyak, seneng Pak Tuwek gitu loh. Jadi lebih senang Ingat di sini. masa lalu gitu loh saya itu. Jadi lebih senang di sini. Senang di sini, tapi tak suruh bantu ya mau kalau ada lobang terus lapor gitu ya mau sama pengawalnya gitu. Ada yang bayarkan Bu, gitu. Pak Tuwek, ini Bu Risma sudah tahu Pak Tuwek punya pekerjaan yang begini, begitu mulia, begitu ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Nah. Setelah Bu Risma sudah tahu nanti ada bantuan dari PU umpamanya sering memperbaiki jalan, Pak Tuwek masih akan terus memperhatikan jalan yang lubang. Biarpun ada bantuan, kalau ada yang rusak saya demi Allah ikhlas. Ikhlas. Gitu loh, ikhlas. Tadi cuma dikasih, nggak ada niat, dikasih Bu Risma 2 juta. Alhamdulillah Di amplop ya. itu. Alhamdulillah ya Bu Pak ya. Risma. Oke, tapi itu bukan harapan Pak ya. Bukan. Pokoknya ikhlas. Di Bu Risma nggak saya buka rahasia, dibuka di mata umum biar tahu. Gitu loh. Baik. Pak Tuwek, harapannya kepada Indonesia, mungkin mau salam buat Pak Jokowi. Salam 2 jari, jangan lupa untuk Pak Jokowi. Terima kasih banyak Pak Tuwek. Lagunya kotak-kotak. Assalamualaikum. Ayo masuk Pak Jokowi. Iya. Biar saya. Itulah Ayo, Pak ini Jokowi, gitu. keluguan dari seorang Seorang Mbah Dul atau PDI, Pak Tuwek PDI. ya. Jadi dia selalu bersemangat di Orang setiap PDI, harinya semangat dan tanpa mulai kita dari sadari pendukung bahwa Frank. setiap apa yang dia lakukan Mulai kampanye. tidak tanpa imbalan juga tetap dilakukan, bahkan pada saat Bu Risma mengatakan tidak perlu lagi menambali jalan, nanti ada petugas dari Dinas Pekerjaan Umum, tetapi beliau mengatakan saya akan tetap memperhatikan lubang-lubang di jalan, dan mungkin juga ini bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda setidaknya agar memperhatikan lingkungan di sekitar agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Kembali kepada Anda Andini. Terima kasih Rifai Pamone, untung ada kamu, kalau enggak tadi saya rooming, nggak ngerti saya tadi selebihnya Pak Tuwek tadi ngomong apa. Kita akan ke Jogja setelah jeda pariwara berikut ini untuk menemui Wina Lia yang sudah menemukan jodohnya. Tetaplah bersama kami.